kerajaan Islam di Sulawesi dan Maluku. Yang pertama adalah Kerajaan Goa Talo. Sebelum terbentuknya Kerajaan Goa, Makassar terdiri dari 9 komunitas kerajaan kecil yang disebut Kasuliang Salapang atau 9 negeri yang memerintah. Ada juga yang menyebutnya dengan Bate Salapang atau 9 bendera, yaitu Tambolo, Lakiung, Saumata, Parang-Parang, Data, Agang Jene, Bisei, Kaling, dan Sero. Setelah lama terjadi perselisihan, akhirnya pada tahun 1528 Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo sepakat membentuk persekutuan menjadi Kerajaan Goa Talo. Raja yang menjabat di Kerajaan Talo sekaligus menjadi mangkubumi di Kerajaan Goa. Berdasarkan naskah kuno yang menggambarkan keadaan masyarakat Sulawesi, diketahui bahwa Islam masuk ke Sulawesi pada masa kepemimpinan Raja Goa X di tahun 1546 sampai 1565 Masehi. Saat itu baru ditemukan adanya perkampungan Muslim di Makassar. Penduduk perkampungan tersebut merupakan pedagangan Melayu yang berasal dari Campa, Patani, Johor, dan Minangkabau. Dituliskan juga dalam naskah kuno tersebut bahwa pada masa kepemimpinan Raja Tunijalo pada tahun 1565 sampai 1590 Masehi ditemukan masjid di Mangalengkana yang dikenal sebagai pemukiman para pedagang. Kalian tahu gak sih, perkembangan Islam di Goa tidak terlepas dari peran penting 3 mubalik atau datuk telu. 3 mubalik ini yang pertama ada Abdul Makmur Hatib Tunggal, lebih dikenal dengan nama Datuk Ribandang. Yang kedua ada Sulaiman Hatib Sulung, lebih dikenal juga dengan nama Datuk Patimang. Yang ketiga ada Abdul Jawab Hatib Bungsu, lebih dikenal dengan nama Datuk Ritiro. Ketiga mubalik ini memiliki fokus pengajaran agama Islam yang berbeda sesuai dengan keahlian. Datuk Abdul Makmur Hatib Tunggal menjadikan ilmu fikih sebagai fokus penyebaran dan pengajaran agama Islam di Goa, yaitu dengan mengajarkan pelaksanaannya hukum syariat. Datuk Patimang sebagai datuk kedua mengajarkan ilmu tauhid, sementara Datuk Hatib Bungsu atau Datuk Ritiro mengajarkan ilmu tasawuf sesuai dengan keahliannya. Perjuangan ketiga mubalik ini membuahkan hasil yang baik. Masyarakat Goa Talo menerima Islam dengan baik berkat perjuangan ketiga mubalik ini. Kerajaan Goa Talo mengalami kejayaan pada masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669 Masehi. Kerajaan Goa Talo menjadi kerajaan maritim yang dilalui dan disinggahi para pedagang serta menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. Kejayaan Kerajaan Goa Talo menimbulkan pandangan negatif dari VOC. Hal tersebut dikarenakan VOC ingin memiliki hak monopoli terhadap perdagangan di Kerajaan Goa Talo yang selalu ditentang oleh pemimpin Kerajaan Goa Talo. Pertempuran pun tidak dapat dihindari. VOC menyerang Kerajaan Goa Talo dengan dukungan dari Arung Palaka Raja Bone, musuh dari Sultan Hasanuddin. Pada akhirnya Goa Talo dikalahkan oleh VOC setelah hancurnya benteng Somba Opu pada tahun 1669 Masehi. Sultan Hasanuddin diberi julukan ayam jantan dari timur oleh Belanda karena kegigihan yang luar biasa saat melawan VOC. Yang selanjutnya, Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan kerajaan yang berpusat di Maluku. Kepulauan Maluku sendiri merupakan wilayah penghasil rempah-rempah terbaik di dunia, sehingga dijuluki Spice Island. Maluku juga terkenal sebagai wilayah dengan 1000 pulau dan wilayah dengan banyak raja, yaitu Jazirah Almuk. Sekitar abad ke-17, di Kerajaan Ternate dan Tidore terjadi persekutuan wilayah kekuasaan. Hal ini terjadi karena ada kepentingan masing-masing untuk mempertahankan diri dari serangan luar. Persekutuan itu dibagi menjadi 2, yaitu Uli Lima dan Uli Siwa. Uli Lima adalah persekutuan 5 saudara. Persekutuan ini dipimpin oleh Ternate dengan wilayah Ambon, Bacan, Obi, dan Seram. Yang kedua, Uli Siwa. Uli Siwa adalah persekutuan 9 saudara. Persekutuan ini dipimpin oleh Tidore dengan wilayah Makean, Halmahera, Kai, dan pulau lain, hingga ke Papua Barat. Islam masuk ke Maluku dibawa oleh para pedagang Malaka dan mubalik-mubalik besar dari Jawa, sehingga banyak pemuda Ternate belajar pendidikan agama di Gresik. Pengaruh Islam di Kerajaan Ternate terjadi pada masa kepemimpinan Sultan Zainal Abidin, salah satu murid Sunan Ampel. Perjuangan Sultan Zainal Abidin telah menjadikan Kerajaan Ternate bernuansa Islami dan sangat memperhatikan ajaran-ajaran Islam dalam setiap pengambilan keputusan. Pada tahun 1500 Masehi, Sultan Zainal Abidin wafat. Kemudian, kepemimpinan Ternate digantikan oleh anak Sultan Zainal Abidin yang bernama Sultan Bayanullah pada tahun 1500 sampai 1522 Masehi.
Pada masa kepemimpinan Sultan Bayyinullah, pengajaran-pengajaran Islam terus dilakukan dengan menerapkan beberapa aturan tentang menghormati wanita dan hukum perkawinan yang benar menurut Islam. Pada tahun 1512 Masehi, masih dalam kepemimpinan Sultan Bayyinullah, untuk pertama kalinya Portugis menginjakan kaki di wilayah Maluku dan membawa kekacauan. Kekacauan tersebut pada akhirnya mengakibatkan wafatnya Sultan Bayyinullah pada tahun 1522 Masehi. Setelah wafatnya Sultan Bayyinullah, Ternate berkali-kali berganti kepemimpinan dengan masa kekuasaan yang cukup singkat. Pada akhirnya, tahun 1535 Masehi, terpilihlah Khairun Jamil sebagai pemimpin Ternate di bawah kepemimpinan Sultan Khairun. Ternate kembali dalam kondisi stabil, tapi kemudian dikhianati oleh bangsa Portugis hingga Sultan Khairun wafat. Kepemimpinan selanjutnya, kerajaan Ternate berada di tangan putra Sultan Khairun, yaitu Sultan Babullah. Sultan Babullah membawa Ternate ke puncak kejayaan dan menjadikan kejayaan Ternate sebagai salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara dengan perluasan wilayah kekuasaan sampai ke Pulau Sulu, Filipina. Berkat keberhasilan yang diraih oleh Sultan Babullah, ia mendapat julukan Tuan dari 72 pulau.